Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Amirullah Bandu. Sahabatku Tomalakbi dimanapun Anda berada, di YouTube channel Amirullah Bandu ini saya akan membuat konten baru, yaitu akan mereview buku atau novel yang pernah saya baca. Sekaligus secara tidak langsung dan secara bertahap akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman terkait dengan dunia kepenulisan. Nah, di hari ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana cara kita menumbuhkan minat membaca. Jawaban sederhananya adalah teman-teman harus sudah memilah buku terlebih dahulu, di mana buku-buku yang kita pilih adalah buku yang ada kaitannya dengan hobi kita. Kemudian itulah yang kita baca. Kalau teman-teman hobinya dunia otomotif, silakan cari buku atau tulisan yang terkait dengan otomotif. Kalau suka dunia kuliner, silakan cari yang kuliner dan seterusnya. Kalau misalkan cara ini belum mampu menumbuhkan minat membaca teman-teman, saya sarankan silakan baca novel. Saya ulang, silakan baca novel. Saya tak perlu menjelaskan alasannya, silakan rasakan sendiri sensasinya saat membaca novel. Nah, teman-teman, di review pertama ini saya akan mereview sebuah novel yang ada dengan saya. Ini dia, Mencari Cinta yang Hilang, karya Abdul Karim Khiyaratullah. Tetap di sini. Buku yang ada di tangan saya ini merupakan novel yang diterbitkan tahun 2012 oleh penerbit Dipa Press. Nah, tapi sebenarnya novel ini sudah terbit di tahun 2008, diterbitkan oleh Republika, dan saya sudah membacanya di tahun 2010 saat itu, dan sampulnya tidak sama dengan ini. Nanti saya tampilkan di sisi kanan saya gambar sampul daripada novel pertama, Mencari Cinta yang Hilang ini. Nah, hal yang pertama, mari kita melihat identitas bukunya terlebih dahulu. Nah, di sini di sampulnya, sebelum kita lebih jauh ke dalam, di sampulnya sangat menarik ketika kita melihatnya di toko buku, dan biasanya teman-teman akan tertarik ketika melihat sampul buku yang menarik, sehingga langsung dibeli saja sambil dibaca beberapa catatan-catatan di belakangnya. Nah, pertama saya ingin menyampaikan bahwa di sampul buku ini terdapat dua gambar yang menarik fokus kita, yaitu di sisi kanan atas terdapat seorang pria atau laki-laki sedang berjalan di tengah padang rumput, yang dimana pemuda ini dengan setelan walaupun terlihat dari belakang, tapi terlihat rambutnya sangat rapi, kemudian dia menggunakan kemeja warna putih panjang dilipat sampai siku. Pernah saya membaca sebuah referensi bahwa style kayak begini ini menggambarkan seseorang merupakan seorang pekerja keras. Kemudian di sebelah kirinya terlihat album seorang muslimah atau wanita yang menggunakan jilbab sedang membaca Al-Quran. Ketika kita melihat kedua gambar ini, maka pasti di dalam pikiran kita sudah memberikan kesimpulan awal bahwa kemungkinan novel ini bernuansa Islami. Nah, kemudian di depannya terdapat sebuah tulisan, selain judul, ada sebuah tagline. Tagline-nya itu adalah cinta adalah urusan hati, sedangkan hati ialah urusan ilahi. Jadi penulis selain menampilkan judul, dia juga membuat tagline. Tagline ini biasanya digunakan oleh penulis-penulis
untuk menggambarkan intisari daripada apa yang dibahas dalam cerita. Sebab biasanya judul itu belum mampu menggambarkan intisari, walaupun terkadang kita membaca judul novel, kita sudah bisa meraba-meraba bagaimana isinya ke dalam, tetapi biasanya penulis sengaja membuat intisari supaya kita bisa lebih tajam lagi di dalam meresapi nanti isi novelnya. Kemudian di sebelah kanan atas juga sudah ada tulisan beberapa kalimat, saya bacakan. Bukanlah adat Minangkabau bersandingkan pada syarak, sedangkan syarak bersandingkan pada kitabullah. Jadi sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran berarti sesuai dengan adat. Jadi adatlah yang mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti adat. Jadi semakin dibuatkan tema bahwa di dalam novel ini nantinya kemungkinan ketika kita membaca dari sampul akan membahas terkait dengan agama dan adat, bagaimana menghubungkan itu. Nah, di belakang hampir sama dengan gambar sampul depannya, di belakang sudah ada sedikit ringkasan cerita. Kemudian kalau kita amati sampul ini yang membuat menarik karena adanya degradasi dari warna putih menjadi abu-abu kalau di depan, kalau di belakang dari putih dari bawah ke atas jadi dari abu-abu, kalau dari atas abu-abu ke putih. Ini biasanya saya perhatikan kalau novel-novel yang tampilannya demikian itu sangat menarik. Nah, itu dari depan. Kita pelan-pelan masuk ke dalam. Nah, buku ini sebenarnya terdiri dari 24 bagian yang dimana terdapat 392 halaman. Ya, lumayan bisa dikatakan lumayan tebal, tetapi ketika kita bicara tentang novel, ya ini merupakan novel-novel standar lah untuk dibaca oleh teman-teman. Mencari Cinta yang Hilang ini merupakan novel pertama yang ditulis oleh Abdul Karim Hiratullah. Saya sangat mengapresiasi tulisan-tulisan yang ditulis oleh Abdul Karim Hiratullah ini. Bahkan bersama saya sudah memegang buku yang lain. Ini hasil atau tulisan dari penulis yang sama. Cuman hari ini kita akan membedah atau mereview buku yang pertama ini. Biasanya teman-teman, kalau buku-buku atau tulisan-tulisan yang pertama diterbitkan oleh penulis, biasanya itu bagus-bagus. Saya juga perlu saya sampaikan, novel ini sudah diterbitkan oleh dua penerbit besar. Yang pertama diterbit di tahun 2008 oleh Republika, kemudian di tahun 2012 oleh Diva Press. Saya mau sampaikan bahwa tahun 2015 ke bawah dulu banyak novel-novel berkualitas itu diterbitkan oleh dua penerbit ini. Biasanya kalau saya ke toko buku atau ke Gramedia, ketika mencari novel lalu kemudian menemukan novel yang diterbitkan oleh Republika maupun oleh Diva Press, biasanya saya langsung baca-baca kemudian langsung saya beli. Kenapa? Karena saya sangat meyakini bahwa kalau kedua penerbit ini yang menerbitkan novel, biasanya itu bagus-bagus. Nah, kemudian teman-teman, saya mau menyampaikan juga bahwa sebelum saya mereview isinya, walaupun sebenarnya novel Mencari Cinta yang Hilang ini merupakan novel yang sudah diterbitkan cukup lama, tapi penting saya garis bawahi bahwa perbedaan novel dengan barang-barang yang lain, misalkan elektronik. Ketika elektronik diluncurkan tahun 2008, mungkin saat ini sudah ketinggalan zaman dan mungkin kita tidak mau lagi berinteraksi dengannya. Itulah perbedaannya dengan buku. Ketika buku itu menarik untuk dibaca atau bagus, maka dia tidak akan tertelan oleh masa atau waktu. Itulah sebabnya saya mengajak ke teman-teman untuk ikut menulis. Nah, itu mungkin terkait dengan tambahan saya. Nah, di dalam buku ini sang penulis menggunakan point of view atau sudut pandang orang ketiga tunggal dengan menempatkan Fauzi sebagai tokoh utama di dalam cerita. Fauzi ini merupakan anak yatim atau dia sudah tidak memiliki lagi ayah sejak kecil sehingga dia hanya dirawat oleh ibunya. Nah, diawali cerita dengan
sang tokoh utama atau si Fauzi dalam keadaan bimbang. Dia baru saja melalui yang namanya ujian pesantren madrasah. Tidak lama lagi akan lulus. Kemudian sebenarnya dia tidak tahu mau lanjut di mana. Walaupun di dalam hatinya dia memiliki cita-cita untuk melanjutkan kuliah di Timur Tengah, khususnya atau lebih khusus di Arab Saudi atau Saudi Arabia. Nah, karena cita-citanya sangat tinggi dan dia menyadari dia berada pada kondisi ekonomi yang sangat lemah, itulah yang dia membuat bimbang. Selain itu, dia juga bimbang karena ketika dia harus pergi kuliah ke luar negeri, dia memikirkan ibunya yang sudah mulai menua, siapa yang akan merawatnya, siapa yang akan menemaninya. Itulah yang membuat di awal-awal cerita ini penulis mencoba menggambarkan perasaan si tokoh utama. Di dalam ceritanya juga penulis menempatkan tokoh lain. Dia memiliki seorang tetangga yang namanya Pak Zaidan. Pak Zaidan ini sudah dianggap sebagai orang tua oleh si Fauzi. Bahkan sudah dipanggil dengan panggilan ayah. Kenapa? Karena sejak kecil dia sudah ibarat ayah bagi Fauzi karena sering dibantu dan seterusnya. Tidak hanya itu, Pak Zaidan memiliki seorang istri yang bernama Bu Salma. Bu Salma ini merupakan kerabat dekat atau memiliki hubungan keluarga dari kakeknya dengan Ibu Fauzi, sehingga dengan inilah kedua keluarga ini terasa begitu dekat. Selain itu, Pak Zaidan dan Ibu Salma memiliki 3 orang anak. Yang tertua adalah Rahimah dan dia memiliki 2 orang adik. Rahimah lah juga merupakan tokoh sentral dari cerita ini. Dengan upaya ibu dan pamannya, sehingga Fauzi berhasil memiliki anggaran awal untuk berangkat ke Arab Saudi demi melanjutkan pendidikannya di sana. Sedangkan di kampung halaman, sang ibu dirawat oleh keluarga dari Pak Zaidan. Dan hampir setiap waktu nantinya di dalam buku ini diceritakan si anak dari Pak Zaidan yang bernama Rahimah, dialah yang senantiasa menemani ibunya selama Fauzi tidak ada di rumah. Kemudian di Arab Saudi, selain melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas, Fauzi juga ternyata untuk mencukupi biaya sehari-hari dan perkuliahannya, dia mencari pekerjaan sekaligus menjadi asisten oleh salah satu dosen yang ada di kampus dia menuntut ilmu. Di sana Fauzi bertemu dengan beberapa mahasiswa yang berasal dari Indonesia. Bahkan dia satu kontrakan dengan mahasiswa yang berasal dari tanah air dari beberapa daerah yang ada di Indonesia ini. Dan di samping kontrakan tersebut tinggallah seorang pengusaha sukses yang bernama Pak Baharudin. Pak Baharudin ini memiliki masalah finansial karena di dalam bisnisnya mengalami ujian. Dan di rumahnya terdapat seorang TKI, tenaga kerja Indonesia, seorang gadis yang berasal dari Indonesia pastinya, yang bernama Riri. Di dalam perjalanannya, Riri ini mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Pak Baharudin. Mengetahui hal itu, si Fauzi bersama dengan sahabatnya berpikir melakukan banyak hal, berusaha untuk mengeluarkan Riri dari permasalahan yang dia hadapi. Di semester akhir, Pak Zaidan melaksanakan atau menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bertemu langsung dengan Fauzi. Dalam pertemuan itulah Pak Zaidan menyampaikan niat baiknya untuk menjodohkan antara anaknya si Rahimah bersama dengan Fauzi. Dan hal ini sebenarnya disambut baik oleh Fauzi sebagai orang yang selama ini sudah mengetahui lebih jauh, lebih dalam, atau sudah lebih mengenal Rahimah dibanding dengan orang lain. Di sisi lain, ternyata si tetangga yang bernama Riri itu juga menyimpan perasaan cinta kepada si Fauzi. Jadi di dalam novel ini terjadilah sebuah pergolakan yang dimana di sisi lain
dia sudah mempersiapkan diri untuk menerima pinangan langsung dari Pak Zaidan yang juga merupakan ayahnya. Di sisi lain juga seorang gadis yang dengan merasakan penderitaan yang sangat luar biasa, tiba-tiba dengan bantuan Fauzi, dia merasa bahwa baru saat itu mendapat uluran tangan dari orang lain. Yang membuat cerita ini semakin menarik ketika Fauzi tidak diperbolehkan oleh adat Minangkabau untuk mempersunting Rahima karena mereka dianggap masih bersaudara. Menurut mereka atau menurut pemuka-pemuka adat yang ada di kampung halaman Fauzi berasal, bahwa mereka masih tergolong bersaudara. Walaupun sesungguhnya di dalam agama Islam itu sudah diperbolehkan untuk atau menjalin hubungan nantinya menjadi suami istri. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Silahkan teman-teman baca sendiri, Mencari Cinta yang Hilang. Adapun keunggulan novel ini menurut saya, yang pertama adalah bahasa yang digunakan oleh penulis itu sangat mudah dipahami, sehingga teman-teman yang baru memulai untuk membaca ini sangat baik untuk dibaca. Dan kemudian yang kedua, setting tempatnya sangat nyata. Penulis seakan-akan menggambarkan kepada kita kondisi Bukit Tinggi bagaimana, kemudian kondisi setting tempat yang ada di Arab Saudi juga dijelaskan begitu rinci oleh penulis. Di sisi lain juga penulis menceritakan kepada kita sebagai pembaca bagaimana adat Minangkabau itu, kemudian bagaimana ketika ada pertentangan atau tidak bertemunya antara adat dengan agama, bagaimana kita menyelesaikannya. Kemudian keunggulan lain menurut saya di novel ini menjelaskan kepada kita bahwa tentang perjuangan di dalam menggapai cita-cita dan nilai persahabatan itu sendiri. Sampailah kepada kekurangan novel ini. Sebelum saya sampaikan apa kekurangan menurut saya mau sampaikan bahwa novel ini yang menulis adalah manusia, bukan malaikat. Jadi sudah pasti ada kekurangan di dalamnya menurut pembaca. Karena sesungguhnya setiap pembaca itu berbeda-beda penilaiannya terhadap karya orang lain. Dan ini yang saya sampaikan menurut Amirullah Bandu sebagai pembaca biasa setelah membaca novel ini beberapa kali. Nah, yang pertama, judul Mencari Cinta yang Hilang ini sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan daripada isi novelnya. Di dalam novel ini kebanyakan menceritakan tentang perjalanan si Fauzi di dalam mengejar cita-citanya. Tidak begitu banyak membahas tentang judul besarnya ini. Nah, mungkin di sisi lain ada kelebihannya, sebab dengan memilih judul Mencari Cinta yang Hilang biasanya membuat orang tertarik untuk membacanya karena sangat penuh dengan misteri. Namun di sisi lain kita berharap juga sebagai pembaca judul ini setidaknya hampir menggambarkan seluruh daripada isi cerita kita tadi. Sama dengan tagline yang di awal video sampaikan bahwa cinta adalah urusan hati, sedangkan hati ialah urusan ilahi. Di dalam cerita novel ini tidak begitu banyak menceritakan hal yang kita maksud ini. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya, Mencari Cinta yang Hilang. Ketika kita membaca novel ini, sebenarnya saya tidak menemukan sesuatu hampir habisnya, tidak ada yang bisa dikatakan cinta yang hilang
di dalam novel ini, sehingga kata mencari sesungguhnya menurut saya sebagai pembaca belum bisa menggambarkan intisari daripada keseluruhan cerita si Fauzi di dalam novel ini. Walaupun demikian, buku ini sangat recommended buat teman-teman membacanya, khususnya kepada teman-teman yang ingin meningkatkan minat membaca bukunya. Yang kedua adalah teman-teman yang ingin belajar menulis. Ketika ingin belajar menulis, saya sarankan teman-teman untuk membaca Mencari Cinta Yang Hilang ini, karya Abdul Karim Khiyatullah. Itu mungkin kekurangan novel ini versi saya. Mungkin versi pembaca yang lain juga berbeda-beda. Sampai ke akhirnya saya memberikan penilaian buku ini dengan nilai 88. Kenapa ya? Alasan pribadi saya sendiri menilai buku ini, intinya adalah dulu sebelum saya menulis, saya banyak terinspirasi juga dari karya-karya penulis ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan, bisa menjadi inspirasi buat kita semuanya, dan saya berharap teman-teman yang masih berjuang atau masih belajar untuk mencintai dunia literasi, silahkan terbiasa dengan berinteraksi dengan dunia tulis-menulis itu sendiri. Silahkan banyak membaca, silahkan nulis. Saya Amirullah Bandung, relaksasikan pikiranmu dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.